Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, izin berdiri Taruna tingkat 1 Politeknik Pengadilan Indonesia, jurusan Ilmu Pemasyarakatan. Nama Azki Alfetani, STP 5541, Prodi Teknik Pemasyarakatan kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi aksiologi pemasyarakatan. Dari kesempatan hari ini saya akan membahas tentang aksiologi pemasyarakatan. Aksiologi pemasyarakatan sendiri adalah cabang filsafat yang mempelajari nilai dan manfaat ilmu pengetahuan. Dalam konteks pemasyarakatan, aksiologi menilai apakah ilmu pemasyarakatan memberikan manfaat positif bagi masyarakat dan bagaimana nilai-nilai kemanusiaan ini diterapkan untuk bertujuan menjunjung tinggi nilai dalam proses pembinaan narapidana. Ilmu pemasyarakatan sendiri mempelajari cara memperlakukan orang menjalani hukuman, pengelolaan tahanan, dan bagaimana kita sebagai calon petugas pemasyarakatan untuk membina narapidana yang menjalani hukuman atau pembinaan. Tujuannya adalah menciptakan ketertiban, keadilan, dan memanusiakan manusia, kemudian juga untuk memberikan hak-hak mereka sebagai masyarakat. Dari sudut pandang sendiri, paradigma atau sudut pandang sosiologi memiliki 3 aspek dalam pemasyarakatan. Yang pertama, aspek aksiologi internal, menurut kejujuran dalam mencari kebenaran ilmu. Yang kedua, aksiologi eksternal, mengarah pemanfaatan ilmu untuk kebaikan dan penghormatan hak asasi manusia. Ketiga, aksiologi sosial, yang mempertimbangkan nilai-nilai dan norma masyarakat sehingga pembinaan menjadi efektif dan diterima oleh narapidana dan sesuai dengan kemauan dan apa yang diinginkan. Nilai-nilai norma masyarakat sehingga pembinaan menjadi efektif dan diterima. Nilai-nilai kemanusiaan ini penting agar narapidana dapat mendapatkan perlakuan yang adil dan manusiawi, sehingga mereka dapat terintegrasi ke masyarakat dengan baik dan mengurangi angka residivisme. Dengan aksiologi ini, pemasyarakatan kita memastikan ilmu ini menjadi alat pembinaan yang tepat, bukan hanya hukuman dan penghukuman. Di sini saya ada satu contoh pada saat saya melakukan orlap kemarin, yaitu di Rutan Rembang. Waktu saya orlap terjadi masalah overcrowding atau kelebihan kapasitas di mana narapidana banyak dan melebihi angka yang ditentukan oleh suatu lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan. Kondisi ini menimbulkan berbagai masalah seperti warga binaan yang rentan dan lansia, tidak adanya pemisah antara warga binaan yang dewasa dan lansia, dan menyebabkan kesulitan bahkan gesekan antar narapidana. Untuk mengatasi hal tersebut, pihak rutan membuat kebijakan khusus, yaitu menyediakan ruang sendiri atau ruang bagi lansia warga binaan untuk menunjang fasilitas seperti toilet duduk dan pegangan untuk memudahkan penggunaan. Air bersih juga disediakan secara memadai untuk memenuhi kebutuhan mereka, mandi, mencuci, serta berbagai lainnya. Selain itu, kekurangan sumber daya manusia seperti kekurangan petugas pemasyarakatan sendiri, yaitu karena kurangnya petugas yang memadai sehingga memengaruhi optimalitas pelayanan dan pengawasan. Hal ini menjadi tantangan besar sebagai penerapan sistem pemasyarakatan yang memanusiakan manusia. Kasus ini menggambarkan perlunya nilai-nilai aksiologi dalam pemasyarakatan, yaitu memperhatikan kemanusiaan dan keadilan, yang dimana lembaga pemasyarakatan atau rutan sendiri tidak sebagai tempat hukuman, melainkan tempat pemidanaan untuk narapidana kembali ke masyarakat dan diterima dengan baik. Seperti juga sebagai kita contohnya sebagai kita petugas pemasyarakatan calon untuk melakukan pendekatan. Pendekatan ini penting untuk memberikan rasa nyaman, keadilan bagi narapidana dan tidak memberontak. Hal ini bertujuan untuk memberikan keadilan dan rasa nyaman sehingga tercapainya suatu sistem pemasyarakatan yang dimana hal ini
diperlukan sebagai aksiologi pemasyarakatan. Aksiologi sendiri ini sebagai sikap kita kepada narapidana untuk memberikan pelayanan. Sekian presentasi materi yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.